Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Yohanes 13 ayat 36 sampai 38 dan Yohanes 21 ayat 18 sampai 19. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah Engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, Engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak Engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti Engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Yohanes 13 ayat 36 sampai 38 dan Yohanes 21 ayat 18 sampai 19. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Berani Bersaksi bagi Yesus, ditulis oleh Arthur Jackson. Mari kita mulai kisah inspiratif. Pada tahun 155, Bapak Gereja mula-mula Polikarpus diancam akan dibakar hidup-hidup karena imannya kepada Kristus. Ia menjawab, "Selama 86 tahun aku menjadi hambanya, dia tidak pernah berbuat salah kepadaku. Bagaimana mungkin sekarang aku menghujat Rajaku yang telah menyelamatkanku?" Respons Polikarpus dapat menjadi inspirasi bagi kita saat menghadapi ujian ekstrim karena iman kita kepada Tuhan Yesus, Raja kita. Hanya beberapa jam sebelum kematian Yesus, Petrus dengan berani berjanji setia kepada Kristus. "Aku akan memberikan nyawaku bagimu, Yesus." Yang mengenal Petrus lebih daripada Petrus mengenal dirinya sendiri,
menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Namun, setelah kebangkitan Yesus, pribadi yang pernah menyangkalnya kembali melayani Dia dengan berani dan akhirnya memuliakan Dia melalui kematiannya sendiri. Apakah Anda seorang Polikarpus atau Petrus? Kebanyakan dari kita, jika mau jujur, lebih mirip Petrus dengan keberanian yang mudah padam. Kita gagal berbicara atau bertindak selayaknya orang yang percaya kepada Yesus. Peristiwa-peristiwa tersebut baik terjadi dalam ruang kelas, kantor, atau pembicaraan dengan orang lain tidak perlu menjadi penentu identitas kita selamanya. Setelah gagal, kita harus bangkit kembali dengan sungguh-sungguh berpaling kepada Tuhan Yesus, yang telah mati dan bangkit bagi kita. Dia akan menolong kita untuk setia kepadanya dan berani menjalani hidup baginya, hari demi hari di dalam keadaan-keadaan yang sulit sekalipun. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, kapan Anda membutuhkan keberanian ekstra untuk bersaksi bagi Yesus? Menurut Anda, hal apa yang mendukung atau memperkuat kesaksian Anda baginya? Hal ini patut kamu ketahui. Perkataan Petrus kepada Yesus di Yohanes 13 ayat 37 menunjukkan kesalahpahamannya tentang sosok sejati Sang Guru. Petrus memang tulus berniat untuk menyerahkan nyawanya bagi rajanya. Tetapi ia tidak mau melakukannya jika sang raja mati secara sukarela. Petrus siap melawan para penjajah Romawi, dan ia memang melakukannya. Setidak-tidaknya, ia berusaha melakukannya. Dalam Yohanes 18, tidak lama setelah Yesus memberitahu Petrus bahwa ia akan menyangkalnya, mereka berdiri di sebuah taman yang dikepung serdadu Romawi, seakan ingin membuktikan kerelaannya untuk mati bagi Yesus. Petrus langsung beraksi, menghunus pedangnya, dan menyerang salah seorang serdadu. Para murid dan banyak orang percaya setelah mereka tidak memahami misi Yesus. Dia datang bukan untuk meraih kekuasaan, dominasi, dan kendali, tetapi untuk mengesampingkan semua itu. Sebagaimana ditulis Yohanes bertahun-tahun kemudian di kitab terakhir dalam Alkitab, Raja kita bukanlah singa yang jaya, melainkan domba yang telah disembelih. Apa artinya sungguh-sungguh mengikuti Kristus di dalam Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes? Perintah Yesus untuk ikutlah aku muncul berulang kali. Dalam banyak kejadian, Yesus memanggil ke-12 orang yang akan menjadi murid-muridnya, tapi pada kesempatan yang lain, ia berbicara kepada siapa saja yang menginginkan apa yang dia tawarkan. Di Matius 10 ayat 34-39, Yesus menyatakan dengan jelas apa artinya mengikuti Dia. Ia mengatakan, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya.
dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Yesus membawa pedang, sehingga membuat anggota keluarga menjadi musuh bagi satu dengan yang lainnya. Nampaknya menjadi pernyataan yang sedikit sulit untuk dipahami. Apalagi, sebelumnya ia telah menyatakan kalau setiap orang percaya kepadanya tidak binasa. Tetapi, Yesus tidak pernah memperhalus kebenaran. Mengikuti Dia akan membawa kita pada pilihan-pilihan yang sulit. Kadang-kadang, meninggalkan Dia mungkin tampak lebih menarik. Ketika pengajaran Yesus mengenai ucapan bahagia berubah menjadi salib yang harus dipikul, banyak dari mereka yang mengikuti Dia kemudian berbalik meninggalkan Dia. Bahkan murid-murid memutuskan bahwa mengikut Yesus terlalu sulit. Pada malam saat Dia ditangkap, setiap dari mereka meninggalkannya. Pada malam itu, mengikuti Kristus berarti bisa saja ditangkap dan dieksekusi, ketimbang membahayakan hidupnya sendiri. Petrus bahkan menyangkal mengenal Yesus sebanyak 3 kali. Sungguh-sungguh mengikuti Kristus berarti Dia telah menjadi segalanya bagi kita. Semua orang mengikuti sesuatu. Teman, budaya populer, keluarga, keinginan yang egois, atau Allah. Kita hanya bisa mengikuti satu hal. Pada satu waktu, Allah memerintahkan kepada kita agar tidak menyembah Allah lain selain Dia. Untuk sungguh-sungguh mengikuti Kristus berarti kita tidak mengikuti siapapun lagi selain Dia. Yesus berkata di Injil Lukas 9 ayat 23, "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut Aku." Tidak ada yang namanya murid setengah jalan. Seperti yang ditunjukkan oleh para murid, tidak ada yang bisa mengikut Kristus dengan kekuatannya sendiri. Orang-orang Farisi adalah contoh yang baik dari orang-orang yang berusaha menaati Allah dengan kekuatan mereka sendiri. Usaha mereka hanya mengarahkan mereka kepada kesombongan dan distorsi pada seluruh tujuan dari hukum Allah. Yesus memberikan rahasia kepada muridnya bagaimana bisa tetap setia mengikutinya, tetapi mereka tidak mengetahuinya pada saat itu. Ia mengatakan, "Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna, dan sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku, kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Para murid telah hidup bersama dengan Yesus selama 3 tahun, belajar, mengamati, dan ikut ambil bagian dalam mukjizatnya. Namun, bahkan mereka pun tidak bisa mengikutinya dengan setia hanya dengan mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Mereka membutuhkan seorang penolong. Yesus berulang kali berjanji bahwa setelah Ia kembali kepada Bapa, Dia akan mengirim penolong kepada mereka, Roh Kudus. Bahkan, Ia mengatakan kepada mereka bahwa untuk kebaikan mereka sendirilah Dia harus pergi sehingga Roh Kudus bisa datang. Roh Kudus tinggal dalam hati setiap orang percaya. Yesus memperingatkan para pengikutnya bahwa mereka tidak akan bersaksi tentang Dia sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ketika Roh Kudus turun ke atas jemaat mula-mula pada hari Pentakosta, mereka tiba-tiba memiliki semua kekuatan yang mereka butuhkan untuk mengikuti Kristus, bahkan rela sampai mati, jika memang diperlukan. Mengikuti Yesus berarti berjuang untuk menjadi seperti Dia. Dia selalu taat kepada Bapanya. Sehingga itulah yang kita harus perjuangkan.
Untuk benar-benar mengikuti Kristus berarti menjadikannya sebagai Tuhan kita. Itulah artinya menjadikan Yesus sebagai Tuhan atas hidup kita. Setiap keputusan dan cita-cita kita disaring melalui firman-Nya, dengan tujuan semata-mata untuk memuliakannya dalam segala sesuatu. Kita tidak diselamatkan oleh hal-hal yang kita lakukan bagi Kristus, tetapi karena apa yang telah Ia lakukan bagi kita. Karena kasih karunia-Nya, kita ingin menyenangkan Dia dalam segala hal. Semua ini baru bisa dilakukan ketika kita mengizinkan Roh Kudus untuk memiliki kontrol penuh dalam setiap bidang kehidupan kita. Roh Kudus akan menerangkan makna dan isi Alkitab, memberdayakan kita dengan karunia-karunia rohani, menghibur kita, dan menuntun kita. Mengikuti Kristus berarti kita menerapkan kebenaran yang kita pelajari dari firman-Nya. Kita hidup seolah-olah Yesus berjalan di samping kita secara pribadi. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Bapa Surgawi, ampuni aku jika aku pernah takut dan mengkhianati-Mu dengan perkataan atau tindakanku. Aku membutuhkan kekuatan dari-Mu untuk hidup berani sebagai orang percaya. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.